Shalom anak muda, diberkati amin atas acara hari ini. Seneng banget karena Kak Maria bisa ngisi di Roh Krismaga. Hari ini kita tidak akan serius-serius banget ya. Kita mau sama-sama sharing, kita mau sama-sama merenungkan kasih Tuhan di momen Paskah ini. Saya percaya ketika saya ngisi di Semangka ini, teman-teman, tadi saya sudah ketemu dengan beberapa panitia. Dan saya merasakan sungguh-sungguh kalau saya berhadapan dengan anak-anak muda yang benar-benar haus akan Tuhan. Saya berhadapan dengan anak-anak muda yang benar-benar rohnya menyala-nyala buat Tuhan. Bahkan Kak Maria percaya hari-hari ini kita sedang ada di dalam satu keadaan yang kita bisa bilang tidak terlalu baik. Keadaannya belum sempurna. Teman-teman tahu kita sudah 1 tahun lebih mengalami pandemi ini. Dan kita sama-sama tahu ketika di dalam pandemi semuanya tidak mudah, semuanya ada tantangan. Tapi benar-benar Kak Maria melihat saat ini bahwa Kak Maria berhadapan dengan anak-anak muda yang benar-benar militan, yang benar-benar semangat untuk Tuhan. Dan saya percaya setelah acara Paskah ini, Kak Maria benar-benar rindukan bahwa kita sama-sama bisa lebih semangat lagi. Kita bisa sama-sama lebih mengalami Tuhan lewat acara Paskah ini. Amin. Yuk kita mau sama-sama buka di Alkitab kita, ayatnya di Roma 5 ayatnya yang ke-8. Yuk kita mau sama-sama buka ya. Kak Maria akan bacain buat teman-teman semuanya Roma 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Satu hal yang saya mau bagikan poin pentingnya, teman-teman. Lebih dari sekedar euforia Paskah, lebih dari sekedar yuk Paskahan yuk sama Roh Kris, kita ajak teman-teman bersama SMA Tika untuk kita sama-sama beribadah. Lebih dari semua euforia itu, kakak mau sama-sama ajak bahwa kita mau sama-sama menyadari kalau momen Paskah ini bukan hanya tentang kebangkitan Tuhan, tapi tentang pengorbanan Tuhan dan kasih Tuhan yang sudah selesai Ia buktikan untuk setiap kita. Bahkan kalau mau teman-teman perhatikan, kita mau lihat lagi ya ayatnya ya. Roma 5 ayat yang ke-8, bagian yang paling terakhir. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Even ketika kita masih berdosa loh, teman-teman. You hear me, even ketika kita masih berdosa. 2000 tahun yang lalu belum ada yang lahir, amin. Tapi 2000 tahun yang lalu, tanpa Tuhan pilih-pilih siapa yang akan terima anugerahnya, tanpa Tuhan pilih-pilih siapa yang akan terima kasih karunia-Nya, Dia berikan semuanya untuk kita. Amin. Bahkan Kak Maria mau ajak sama-sama kita mau lihat lagi Yohanes 15, ayatnya yang ke-13. Kita buka ya. Karena ini acaranya online, boleh deh bukanya Bible yang di smartphone kalian, atau kalau lagi acara online-nya kalian lagi nyetel di kamar, boleh sama-sama buka Alkitabnya ya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13 ini, Yohanes 15 ayat yang ke-13 kita mau sama-sama belajar kalau tidak ada kasih yang seperti kasih yang Tuhan kita punya. Yuk kita mau sama-sama baca ya ayatnya ya. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ketika kalian bilang sama teman kalian, aku mengasihimu loh, I care about you. Tapi sampai di mana sih kalian sampai rela untuk memberikan nyawamu untuk temenmu? Gak usah temenmu deh, ketika kita bilang sama orang tua kita, Dad, Mom, I really love you. Tapi sampai seberapa kasih kalian? Kalian gak akan mungkin rela mengorbankan nyawa untuk orang tua, mengorbankan nyawa untuk teman, sahabat. Mungkin di sini ada yang sudah punya pasangan. Kak Maria bisa jamin mungkin 1 dari 1000 orang tidak akan ada yang berani mengorbankan nyawanya. Makanya sampai Alkitab catat, sampai Yohanes catat, teman-teman, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Siapa sih seorang itu? Ya Tuhan kita. Amin. Tuhan kita sudah, dia tidak hanya ngomong, oke, aku mengasihimu, I care about you gitu. Aku akan menjamin, akulah gembala yang baik. Aku akan membawa engkau ke air yang tenang. Dia tidak hanya melukiskan kata-kata indah itu. Dia tidak hanya deliver his promise. Dia tidak hanya mengumbar janji ya. Kalau kata-kata sekarang apa ya? Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang PHP, teman-teman. Dia tidak hanya mengumbar janji di depan, bilang A, B, C, D, E, tapi dia buktikan itu 33,5 tahun Tuhan Yesus hidup, dan dia selesaikan karyanya di atas kayu salib tanpa banyak omong, tanpa banyak protes, tanpa dia minta malaikat untuk, malaikat tolong aku nih, aku ditangkap, bla bla bla. Dia diam aja di atas kayu salib. Tuhan kita yang maha kuasa, maha bisa, maha sempurna. Dia merelakan dirinya dihina. Dia merelakan dirinya disalib. Bahkan dia merelakan dirinya untuk diludahi, teman-teman. Ada nggak sih yang pernah nonton versi filmnya The Passion? Itu benar-benar setiap pengorbanan Yesus dari dia waktu malam. Dan Yesus berdoa sama murid-murid. Ingat ya. Lalu Yudas datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Dia kasih tanda kepada imam-imam besar. Dia cium Tuhan Yesus untuk tanda, oh ini loh orangnya yang mau ditangkap. Amin. Di situ dia tidak memberikan perlawanan. Bahkan satu hal yang Kak Maria pikir, pribadi Tuhan kita tuh luar biasa ya. Saat momen dia ditangkap pertama kali sama imam besar dan pasukannya, ada satu murid Tuhan Yesus yang kalau bahasa sekarang tuh emosi ya teman-teman ya. Dia memenggal telinga prajurit gitu, dan Tuhan Yesus sempet-sempetnya memberikan tanda mujizat di situ. Bisa bayangkan itu? Ketika kita dalam posisi yang sulit, tidak mudah bagi kita untuk give ke orang lain, benar enggak? Ketika kita dalam posisi yang sulit, tidak mudah untuk kita tetap berlaku nice, tetap berlaku baik ke orang lain. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu loh. Ketika dia ditangkap, dia masih sempat memberikan tanda mujizat, dia sembuhkan telinga prajurit yang dipotong oleh murid Tuhan Yesus. Amin. Itulah Tuhan kita. Bahkan kalau teman-teman mau ya, teman-teman pasti di sini sudah SMA, saya percaya sudah growing up, sudah tahu lah ya kisahnya Tuhan Yesus. Lewati Via Dolorosa segala macam, dia bahkan sampai diadili di pengadilan, Pontius Pilatus segala macam. Kak Maria tidak akan detail menjelaskan di situ, tapi once again Kak Maria mau ingatin bahwa dia tidak hanya mengumbar janji. Tuhan kita tidak hanya berjanji, tapi dia Tuhan yang menepati. Dan hari ini kalau kalian sedang pegang janji Tuhan, bahkan kalau misal, nih ya contohnya ada bunga di depan kakak. Ini misal nih, bunga ini adalah janji Tuhan. Kalian sedang pegang janji Tuhan ini, sudah capek, sudah lelah, pergelangan tangannya sudah pegel. Sampai istilahnya bunga ini udah mau lepas, potnya udah mau lepas. Tapi hari ini Kak Maria mau bilang bahwa tetap pegang janji Tuhan itu seberapapun pegel pergelanganmu. Karena hari ini Kak Maria mau ingatkan Tuhan yang sama yang menepati janjinya di atas kayu salib. Dia selesaikan itu, dia juga akan selesaikan janjinya dalam hidupmu. Amin. Oke, selanjutnya. Selain kita harus sadar bahwa Tuhan dan segala kasihnya itu sudah selesai loh. Dibuktikan. Amin. Buktinya di mana sih, Kak? Aku tuh masih merasa Tuhan tuh belum selesai loh terhadap hidupku tuh. Aku masih, bahkan mungkin ya, Kak Maria enggak tahu posisinya sekarang ya. Cuman jika hari ini, bahkan jika itu engkau mungkin menonton ibadah Paskah ini sambil engkau ragu-ragu akan kasih Tuhan, sambil engkau mungkin hari ini engkau jatuh terlalu dalam, hari ini engkau dalam posisi engkau ragu-ragu. Kak Maria mau kasih satu ayat yang mungkin bisa meneguhkan engkau hari ini. Kita mau sama-sama buka lagi ya. Ayatnya di Yohanes 19, ayatnya yang ke-30. Tidak jauh-jauh dari yang tadi ya teman-teman ya, masih di Yohanes, tapi saat ini bukan Yohanes 15, tapi Yohanes 19, ayatnya yang ke-30. Kakak akan bacakan buat kalian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mungkin kalau sambil dengar ayat ini sudah sangat sering ya kita dengar ya, apalagi di film, di gereja segala macam. Cuman satu hal yang kakak mau bagikan, ketika
ketika Yesus bilang di atas kayu salib, sudah selesai. It means bukan hanya pengorbanan Yesus yang selesai sampai di situ. Amin. Tapi coba kita mau flashback ya, pengorbanan Tuhan, ya. Segala sakit Dia tanggung, segala hina, segala malu, segala caci maki Dia tanggung. Maka segala sakit di hidupmu, segala malu di hidupmu, segala kekhawatiran di hidupmu, segala beban di hidupmu, pada saat yang sama Tuhan Yesus disalib itu sudah selesai ditanggungnya. Amin. Saat ini kalau engkau punya pergumulan, saat engkau punya, ya ini tadi loh, pegang vas bunga sampai udah mau jatuh teman-teman, pergelangan tangan kalian sampai pundak-pundak isinya sudah pegang. Tuhan, masalah keluargaku tidak selesai. Bahkan saat aku masih menonton acara ini pun aku masih pegang masalah dan pegang beban yang begitu berat di pundakku. Mari mau kuatkan kalian dengan kebenaran firman hari ini bahwa semuanya sudah selesai. Ya, Yohanes 19 ayat 30 berkata sudah selesai. Amin. So, what's next? Ketika sudah selesai, Kak, oke, aku yakin bebanku, kekhawatiranku, pergumulanku sudah selesai ditanggung Tuhan di atas kayu salib. So, what's next? Langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Bahkan kalau kakak mau bilang ya, tadi kakak sempat share dengan salah satu panitia di sini. Kalau dulunya ya, saya nggak tahu ya posisi sekarang seperti apa ya kak ya. Posisi sekarang, dia tadi sempat bilang bahwa Rokris ini dulu agak sulit ya, maksudnya didanai juga rada susah gitu. Bahkan kalau mungkin teman-teman di sini ada yang pernah jadi panitia atau segala macam, sampai usaha dana gitu loh, jualan mungkin atau bikin kaos, bikin stiker, I don't know ya. Tapi walaupun usaha dananya ribet gitu ya, walaupun usaha dananya kayaknya mustahil gitu, tapi ternyata Tuhan tuh Tuhan yang menyertai. Amin. Bahkan di SMA yang kita di sini minoritas. Ya, kita minoritas kan pasti. Tapi Tuhan tuh buktinya dia menyertai. Maka dari itu hari ini kakak mau sekali lagi ya, mau ingetin bahwa seberapapun berat pundakmu tuh menanggung beban, seberapapun berat engkau merasa hidupmu tuh enggak ada pengharapan, hidupmu tuh masalahnya enggak ada solusinya. Maria mau sekali lagi bilang it is finished. Kita mau lanjut ya tadi ya. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda Kristen yang bahkan ada di tengah-tengah lingkungan yang kita di sini minoritas gitu. Yang pertama, poin yang pertama kalau mau nyatet boleh ya. Jangan pandang masa lalu. Never look back. Itu yang pertama. Kenapa sih kok bisa gitu? Kemarin nggak jauh-jauh bahas firman deh. Coba mungkin di sini aku nggak tahu ya, apakah kalian tuh terlalu sibuk belajar atau gimana. Cuman I believe pasti di sini sudah ada dong yang pernah punya masa lalu, entah dengan seseorang lah, atau entah dengan mungkin masa lalu di keluargamu yang nggak enak. Ketika itu sudah selesai, ketika masalah itu sudah diselesaikan oleh Tuhan, dan engkau look back, apa yang terjadi? Rasanya kayak ilustrasinya pot bunga lagi ya. Kayak ini udah rapi ya, tapi batu-batu dan tanah-tanahnya kamu korek-korek lagi. Apa yang akan terjadi ke bunga yang subur dan cantik ini? Lama-lama mati, amin. Ya, dia nggak bisa lagi menyerap. Aku nggak tahu ya, kalau ada anak IPA di sini mohon dikoreksi ya. Unsur-unsur hara di dalam tanah ini, ya, unsur-unsur nutrisi yang membuat bunga ini bertumbuh dengan subur ini nggak akan bisa dia serap. Kenapa? Ya tanahnya kamu korek-korek. Gitu. Ketika ada air masuk tapi tanahnya cuma segini, airnya kemana? Tidak akan mungkin bisa di-hold kan sama tanah dan akarnya. Itu yang terjadi di hidup kita. Kalau kita terus ngorek-ngorek masa lalu, ya, padahal Tuhan sudah bilang loh, it is finished. Masalahmu tuh udah terselesaikan, tapi kamu tetap dalam hati kayak, Tuhan aku masalahku banyak, oh Tuhan aku masalahku udah selesai-selesai. Ketika kamu beriman seperti itu dalam hatimu, maka kamu akan jadi seperti bunga ini teman-teman. Awalnya subur, cantik, nggak ada masalah ya. Semuanya sudah ditanggung Tuhan. Tapi kamu korek-korek lagi, maka kasih karunia, maka berkat, maka janji Tuhan yang diturahkan ke sini akan kemana?
ya udah akan tercecer aja di samping-samping potnya, bunganya nggak subur, lama-lama apa? Akan mati, bener. Rohanimu akan mati, hidupmu akan mati. Dan saya nggak pengen itu terjadi ya atas anak-anak muda ya. Come on, anak-anak muda mana suaranya? Hidupmu masih panjang, amin. Engkau masih sekolah. Ini mungkin perumpamaan yang klasik, tapi ini bener loh. Di luar sana banyak anak-anak yang pengen menginjakkan kaki di Semaga. Ya, terkhusus Semaga ya. Karena Kak Maria sih dulu waktu SMA sih masih ada di zaman, saya nggak tahu, mungkin ya saya berharapnya sekarang masih ya. Di Semaga ini tuh sekolah yang sangat favorit, banyak didambakan oleh orang-orang ya, oleh anak-anak yang mau lulus SMP itu sudah mulai memetakan dia mau kemana ya. Dia tuh ingin jadi kalian loh ya, yang sekarang ada di Semaga, terpilih jadi siswa di sini, merasakan belajar di SMA Negeri 3. Ini tuh sekolah favorit loh, teman-teman, amin. Setidaknya ketika engkau merasakan, oh hidupmu susah segala macam, engkau masih punya satu hal yang patut disyukuri. Apa itu? Engkau masih bisa sekolah di SMA Negeri 3, amin. Itu anugerah loh teman-teman. Benar enggak? Yang kedua, kalau teman-teman, Kak, oke Kak, aku mungkin sudah enggak dibayangi oleh masa lalu ya, entah orang di masa lalu, entah masalah di masa lalu. Oke, mungkin aku sudah enggak dibayangi oleh hal itu. Tapi rasanya Kak, aku memandang masa depan tuh aku udah mulai nyerah loh Kak. Kenapa? Kak, aku untuk bayar SPP bulan depan aja aku enggak tahu loh Kak. Saya berdoa enggak ada ya. Cuman kalau itu engkau hari ini, ya boleh bilang, engkau mungkin pengen nyerah. Ya, engkau mungkin lihat orang tuamu berantem terus di rumah, engkau pengen nyerah. Tapi saya harus katakan hari ini bahwa Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup. Amin. 10 kali engkau berlari, mencoba untuk berlari, atau mungkin kita pakai langkah aja yang gampang ya, bayanginnya biar lebih gampang. 10 langkah engkau lari menjauh dari Tuhan, 1000 langkah Tuhan sudah menggapai engkau. Amin. Kak, aku tuh rasanya sudah pengen off pelayanan, karena aku merasa aku pelayanan dan enggak sama Wai. Kak, aku sudah pengen berhenti pondok Daud online gitu ya. Kak, aku sudah pengen berhenti, aku nggak mau lagi wes rajin-rajin belajar karena nilaiku gitu-gitu aja. Bahkan mungkin teman-temanku yang suka nyontek, teman-temanku yang nggak kenal Tuhan, teman-temanku yang dia tugas online-nya selalu copy paste doang, itu nilainya tuh pada akhirnya lebih bagus dari aku loh Kak. Sometimes memang ini ya, Tuhan tuh tidak pernah menjanjikan kita nggak melewati masalah ya. Coba cari di Alkitab. Nggak ada satu ayat pun yang Tuhan bilang, oke anakku ya, oke muridku, aku janji kamu nggak akan mengalami masalah. Coba cari sampai kamu khatam Alkitab nggak akan ketemu ayatnya teman-teman. Tapi boleh ya, saya boleh bagikan bahwa coba cari. Tuhan itu janji di setiap permasalahan Dia akan menyertai. Amin. Boleh cari di sini wes, saya jamin 10 ayat lebih pasti ada di sini. Ya, Tuhan tidak pernah janji kita tidak punya masalah. Ya, tapi Tuhan janji di setiap masalah Tuhan menyertai. Bahkan lebih dari menyertai, kalau teman-teman konotasinya apa ya? Menyertai. Seperti orang gandengan wes ya. Jangan baper oke, yang di rumah. Seperti orang gandengan, sejajar kan? Digandeng ya. Kita ke kanan, yang kita gandeng kemana arahnya? Ke kanan, amin. Kita ke kiri, yang kita gandeng arahnya kemana? Ke kiri juga toh. Tapi lebih dari menyertai, lebih dari menggandeng, Tuhan itu menggendong setiap kita. Tahu nggak bedanya di mana? Kalau Tuhan cuma menyertai dan menggandeng, ya kita mau melewati masalah, ya udah tetap, aduh ini masalah nih aku lewati bersama Tuhan, tapi tetap nih lewati. Tapi kalau Tuhan yang menggendong, pasti ada di suatu titik kita sampai, kita tidak sadar kalau kita sedang melewati masalah. Karena apa? Yang berjalan itu Tuhan. Kita di mana? Kita digendong sama Tuhan. Amin. Siapa yang di sini punya adik di rumah? Ya, boleh ngacung mungkin kalau ini, mungkin ini on cam atau apa saya tidak tahu ya bentuknya acara besok. Tapi boleh ngacung di screen. Yang punya adik wes, pernah gendong adikmu? Pernah lah ya pasti ya. Ketika kamu gendong adikmu,
Kira-kira nih ya, kira-kira. Langkahnya ikut kamu atau adikmu yang mutusin? Kok, Ci, kesana dong gitu. Tapi ketika yang gendong ini memutuskan lurus aja, ya lurus aja. Bener nggak? Siapa yang rindu hidupnya digendong oleh Tuhan setiap saat ya? Boleh ngacung lagi, boleh kasih emoticon ya. Kak Maria bener-bener pengen anak-anak muda di sini bukan hanya berjalan digandeng, bahkan berjalan bersama Tuhan, tapi berjalan digendong oleh Tuhan. Tuhan yang memutuskan mau kemana, Tuhan yang memutuskan arah langkah hidupmu, Tuhan yang memutuskan masa depanmu mau ke kanan, mau ke kiri atau lurus, itu semuanya Tuhan. Amin. Bahkan ketika kamu melewati masalah, kamu tidak lagi kerasa. Karena apa? Kamu tidak napak ke tanahnya, kamu tidak kerasa ini aku lagi nginjek lantai, atau nginjek batu, atau nginjek rumputan yang tajam-tajam, kamu tidak akan kerasa. Karena apa? Yang napak itu kakinya Tuhan. Amin. Kayak gitu loh kalau kita hidupnya digendong oleh Tuhan. Amin. Next ya, next. Apa yang harus kita lakukan selain tadi? Never look back. Terus kita tidak boleh menyerah. Yang ketiga, teman-teman, yang ketiga. Kita harus semakin, bahasa gampangnya apa ya? Semakin, ini 4 huruf ya teman-teman, aku bagi 4 huruf. Hanya terdiri dari 4 huruf, tapi kakak sendiri sampai hari ini masih belajar. Apa tuh? Ini. Depannya P, belakangnya A. Ya. P, K. 4 huruf aja teman-teman. Tapi untuk melakukan itu it's not easy at all ya. Untuk peka tentang suara Tuhan itu tidak mudah teman-teman. Amin. Ketika kamu sadar penuh kamu sudah ditebus, oke, kamu sadar penuh, oh Tuhan itu Tuhan yang baik, kasihnya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Oke, aku sudah nih Kak melakukan 3 tadi nih Kak, apa aja tadi? Jangan menoleh pada masa lalu ya, never look back. Kamu tidak menyerah, kamu benar-benar hidup digendong oleh Tuhan. Tapi yang ketiga ini Kak, produk susah ya Kak ya, memang. Cuman begitu saya baca, sempat ada materi dari panitia, ada satu sasaran yang mengetuk hati saya. Goalnya tuh ini loh teman-teman, supaya ya setiap anggota Rockbridge mengenal kehendak Tuhan. Waduh, ini saya dalam hati saya, gimana ya caranya saya mendeliver message ini, pesan ini, rema firman Tuhan ini, anak-anak bisa ngerti kehendak Tuhan. Itu sulit loh teman-teman ya. Mungkin kalian bisa dapatkan keselamatan itu gratis, amin. Tapi kalian dapatkan kehendak Tuhan itu tidak gratis teman-teman ya. Boleh senggol kanan kiri, kok senggol sendirian ya. Kalau kalian di laptop sendiri, minimal kalian ini deh, tepuk dada kalian sendiri ya. Aduh, ini keselamatan ini gratis nih. Tapi kehendak itu tidak gratis loh ini ya. Kuncinya apa ya? 4 huruf tadi, depannya P, belakangnya A. P, K. Waduh. Gimana caranya peka gitu ya? Gimana ya Kak? Kita memposisikan diri, kita tahu suara Tuhan, kita dengar suara Tuhan, itu gimana sih? Sebenarnya kuncinya cuma 1 teman-teman. Kak dari tadi satu-satu aja cuman kok susah ya, bener. Satu kuncinya apa? Kita kalau mau dengar suara Tuhan. Kalau ini tadi kan 4 huruf nih, P, E, K, A, peka. Kalau ini masih ada E, K, A-nya juga sih, tapi ketambahan lagi 5 huruf. Dekat. Untuk peka dan dekat itu susah. Depannya D, belakangnya T. Dekat. 5 huruf ya, bener ya? Dekat. Konotasinya gini deh, kita nggak usah bahas firman dulu ya. Kita coba ilustrasi ke sehari-hari. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman kan biasa sekolah online ya. Cuma kan pasti dong, suatu waktu mungkin di gereja atau kalian mungkin seminggu sekali ngerjain tugas bareng, maybe. Masih sering nggak sih, ya kan? Ketika kalian pengen dengar suara temenmu, ya, kalau kalian jaraknya 20 meter, kedengeran nggak? Saya nggak berbicara dengar suara dari WhatsApp loh ya. Itu mau di luar negeri juga kedengeran ya. Tapi ketika kalian mau dengar suara secara langsung, secara jelas, di tempat dan waktu yang sama, kalau kalian nggak mendekat, itu tidak akan bisa. Amin. Bahkan ini ya, konkretnya nih, kakak dengan kamera yang merekam kakak, walaupun jaraknya cuma berapa meter, tapi masih pakai clip on loh, ya.
Karena apa? Kalau tidak dekat, kita tidak akan bisa dengar suaranya. Ya. Hal ini berlaku sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ketika kita tidak dekat Tuhan, ya kita tidak akan bisa dengar suara Tuhan dong. Ya. Ketika kamu tidak dekat dengan orang tuamu, ya misalnya rumah kalian 3 lantai. Siapa yang rindu katakan amin. Rumah kalian 3 lantai, kalian di lantai 3, bahkan mungkin kalau ada balkonnya di balkonnya lagi ya. Tapi papamu posisi di lantai 1 di dalam kamarnya. Namanya siapa ya? James mungkin ya. Kakak ambil contoh satu anak di sini James. James dipanggil nih. Papanya di mana? Di lantai 1 sis. Di lantai 1 bro. Di dalam kamar pakai selimut lagi. James mau sampai kedatangan Tuhan yang kedua. James yang di lantai 3 di balkon tidak akan pernah dengar. Karena apa? Yang tidak dekat tidak dengar suaranya dong. Ya, ini sama loh. Ini hal yang sama yang berlaku dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat, kita ya tidak pernah dengar apa yang jadi kehendak dan mau Tuhan. Amin. Mulai sekarang coba ya. Setelah ibadah ini, setelah acara ini, saya mau ajak yuk koreksi sama-sama jam-jam doamu. Ya. Jam-jam baca firman-Mu, ya, jam-jam saat teduhmu, jam-jam penyembahanmu. Usahakan semakin ini akhir zaman, ya, semakin pandemi bulut tidak selesai-selesai. Kita jangan sampai fokus kita teralih ke pandemi, ya, fokus kita teralih ke masalah kita, fokus kita teralih ke hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi bener ya, kita perlu banget mengalihkan fokus kita. Bukan ke pandemi, bukan ke masalah, bukan ke hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi alihkan pandanganmu ke firman, ke doa, ke pujian, ke penyembahan. Karena hanya itu caranya teman-teman. Ya, ketika kita mau tahu, oh kehendak Tuhan itu apa sih? Ya kita mendekat. Oke, perbanyak jam-jam doamu, perbanyak jam-jam menyembahmu. Sama seperti kalau kalian pendekatan ke orang yang kalian suka. Ya. Ketika kalian tidak pernah ngajak ngobrol, simpelnya ya, oke, Kak nggak boleh ketemu nih, Kak harus jaga jarak. Chattingan wis, itu kan sama dengan ngobrol ya sekarang ya. Ketika kalian tidak pernah ngobrol, tidak pernah chatting, tidak pernah bangun hubungan, tidak pernah bangun komunikasi, how come gitu loh? Gimana caranya kalian bisa deket? Sesederhana ya, kalian mau tahu dia biasanya bangun jam berapa sih, atau tidur jam berapa sih, atau biasanya dia tuh makanan kesukaannya apa sih? Kalau tanggal lahir bisa lah ya stalking, nah kayak gitu. Tapi kebiasaan-kebiasaan sehari-hari ini apa yang jadi maunya dia? Kalau kamu tidak pernah ngobrol, ya itu langsung kayak deg-deg gitu. Kalau kamu tidak pernah ngobrol, kamu tidak pernah ajak dia komunikasi, you will never know. Ya, sama halnya dengan Tuhan. Kita tidak pernah komunikasi dengan Tuhan. Tidak pernah dengar suara Tuhan yang dituangkan dalam kitab ini, kita tidak pernah baca, dan tidak akan tahu bro dan sis. Oke. Jadi mulai hari ini sungguh-sungguh kakak rindu kita mau sama-sama bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Temanya hari ini bagus banget ya. Victory over death. Kemenangan yang mengalahkan kematian. Itu temanya tidak main-main loh teman-teman. Amin. Tapi pertanyaannya, gimana kita mau menang, gimana kita mau melalui masalah kita kalau kita tidak tahu maunya Tuhan apa? Amin. Kemenangan yang Tuhan sudah bawa pada hari ketiga dia bangkit, tidak akan pernah kita terima, tidak akan pernah diimpartasikan dalam hidup kita, kalau kita tidak tahu, loh Tuhan sebenarnya maunya apa ya? Ya. Mulai hari ini, benar-benar deh, ketika kalian pengen menang melewati masalah, pengen menang melewati pergumulan, pastikan kalian tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup. Caranya tadi udah ya, bangun jam doa, bangun jam penyembahan, bangun jam untuk baca firman. Sometimes kita memang harus paksa diri kita, amin. Terakhir, saya masih punya waktu berapa menit ya kak ya? Oke, ilustrasi ini cukup bagus ya. Mungkin untuk teman-teman yang engkau kelihatannya sekali lagi ya, saya tidak tahu. Saya mungkin sudah beberapa tahun silam meninggalkan kehidupan SMA ya. Jadi saya kurang bisa tahu masalah anak SMA zaman now itu apa sih.
Cuma kalau zaman kakak dulu ya, masalah-masalahnya tuh paling beratnya bukan sekolah online ya, karena dulu belum ada pandemi. Berat-beratnya itu ngatur waktu tuh. Beneran. Ini ya logikanya, selalu dulu tuh kakak tuh protes gitu. Kenapa kita sebagai murid itu dituntut untuk kita harus bisa bagus nilainya di semua mata pelajaran, tapi semua mata pelajaran itu juga masing-masing punya tugas, kayak punya ulangan, kayak punya proyek gitu ya. Satu guru kan paling pola ngampu berapa sih kak? 2 ya, 2 atau 3, atau mungkin sekarang satu guru cuma ngampu ya 1 pelajaran. Guru aja tuh cuma bisa 1 pelajaran kok, bener nggak? Kita disuruh bisa semua. Deadline-nya bareng-bareng lagi ya, ulangannya bareng-bareng, ujiannya bareng-bareng, dan kita dituntut untuk bisa lolos KKM semuanya. Masalah-masalah itu sih sebenarnya yang berat ya. Tapi saat ini kakak mau bilang, kalau engkau mau menyerah dengan masalahmu, dengan sekolahmu, coba deh inget-inget lagi ya, masalahnya Tuhan Yesus di Yohanes 19 tadi. Masalahnya tuh bukan tentang PR dan ulangan ya. Masalahnya dia menghadapi imam-imam besar, menghadapi kuasa kegelapan, dia mau disalib loh brosis. Masalahnya bukan apa-apanya loh dengan masalah kita, tapi dengan masalah yang sebesar itu, Tuhan kita tidak sekalipun menyerah, tidak sekalipun protes, tidak sekalipun menunda pengorbanannya. Ya, sehari selesai toh selesai. Tuhan Yesus tidak bilang, aduh disalibnya ini deh minggu depan aja ya. Pernah Tuhanmu bilang gitu? Tidak pernah. Ya. Begitu mengasihinya Tuhan pada setiap kita, dia tidak menunda pengorbanan, dia tidak protes, dia tidak menyerah, dia selesaikan itu, dia kasih nyawanya, dia kasih semuanya untuk kita yang sampai saat ini kita masih berdosa. Ya. Coba yuk kita ingat-ingat lagi di ayat. Ini satu ayat yang terkenal ya, teman-teman ya. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Ingat-ingat ya, bukan mendatangkan kegalauan, bukan mendatangkan kebimbangan, bukan mendatangkan kemiskinan, kehabisan kuota, kelaparan. Allah turut bekerja mendatangkan apa tadi? Kebaikan. Jempolnya boleh diangkat. Apa ini? Kebaikan. Allah turut bekerja. Ya. Ilustrasi paling terakhir nih, waktu yang kakak udah habis. Kakak denger ini dari khotbahnya satu pastor favorit kakak ya. Dia bilang begini, ada satu bapak, namanya Bapak Roma 8 ayat 28 ya. Karena bapak ini di kesehariannya dia selalu bilang, aku percaya deh Tuhan itu adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Titik, tidak pakai koma, tidak pakai tanda petik, tidak pakai alasan apapun, titik. Suatu hari dia punya kuda kesayangan. Kuda kesayangannya ini suatu saat pergi, hilang, tanpa pamit, ya masa pamit ya. Intinya benar-benar tiba-tiba hilang tanpa sebab, bahkan ya, benar-benar hilangnya tuh dia juga tidak tahu kapan gitu ya. Tiba-tiba suatu pagi dia bangun, waduh, kuda kesayanganku hilang. Padahal sepanjang hidupnya dari dia muda, dia sudah invest banyak banget ya di kuda kesayangannya ini. Dia kasih makan, oh dia beli makanan yang terbaik, oh dia beli mungkin apa ya, vitamin-vitamin kuda terbaik, kakak tidak tahu ya. Tapi tiba-tiba hilang. Terus tetangga-tetangganya dia nih pada mencaci dia, pada ngejek, mana pak? Katanya Tuhan ini turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mana udah kesayanganmu yang itu makanan, minuman, perawatannya mahal tiba-tiba hilang kok. Tuhanmu kemana? Kok Tuhanmu mengizinkan sih? Terus sekali lagi bapak itu tetap berkata, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Suatu saat bapak ini tetap menjalani harinya dengan sukacita, dengan luar biasa. Suatu pagi bapak ini bangun dengan seperti biasa ya. Ya mungkin kalau zaman sekarang dia nyalain YouTube dulu, dia saat teduh. Tapi setelah dia saat teduh, kuda ini balik. Wah, dia sukacita sekali. Amin. Kuda kesayangannya yang hilang tiba-tiba ya. Bapak ini di ghosting oleh kuda kesayangannya. Lagi ngetren ghosting ya. Kuda yang tiba-tiba hilang ini sudah kembali dan dia sukacita luar biasa. Dia bisa bayangin ya, ketika kuda ini datang dia mungkin dilus-lus. Aduh kuda, kamu kemana sih kuda gitu ya.
lagi dia main sama kudanya, dia balik. Terdengar ada suara rintian kuda tapi kayak jauh, tapi kayak kuda-kuda kecil gitu. Ketika dia lihat ke belakang, suara apa itu ya? Ketika dia lihat ke belakang, dia bawa kuda betina beserta 3 anaknya. Kudanya punya istri, teman-teman. Bahkan sudah bawa anak ke rumah bapaknya ini. Ya, terkadang kita nih di posisi bapak ini, apa yang kita inginkan, apa yang kita percaya, ini Tuhan, ini yang terbaik, ini yang terbaik, ini Tuhan, jangan diambil Tuhan. Tiba-tiba diambil oleh Tuhan. Pastikan engkau sama seperti bapak ini, engkau tetap menjalani hari-harimu dengan sukacita, karena suatu saat kuda kesayanganmu akan balik, bahkan jauh lebih baik dari apa yang kau kira. Amin. Mungkin ini ilustrasi kuda sudah tidak relevan ya, karena zaman sekarang yang pelihara kuda siapa sih gitu. Cuman satu hal yang kakak pengen tahu bahwa ya selama kakak menjalani hidup, banyak banget hal yang Tuhan ambil di hidup kakak, tapi at the end ya, pada akhirnya itu kembali bahkan jauh lebih baik. Tidak pernah terlintas di pikiran itu akan kembali lebih baik, lebih better, lebih besar. Rencana Tuhan lebih baik. Ya, rencana Tuhan dan firman Tuhan itu selalu paling baik, selalu paling benar. Tidak ada yang mengalahkan. Amin. Jadi malam hari ini sungguh-sungguh kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan itu sudah memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin. Jangan menyerah atas hidupmu. Pastikan engkau tetap pegang janji Tuhan. Oke? Akan ada perpanjang firman Tuhan. Kakak mau ajak kita semua untuk sama-sama ambil waktu. Kita mau sama-sama ambil waktu. Mungkin kalau kalian yang lagi pegang nggak tahu ya handphone, gadget, sambil ngemil, aku nggak tahu, ditaruh dulu ya. Saat ini pejamkan mata, cari tempat yang paling quiet, yang paling nyaman yang kalian bisa. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau pejamkan mata kita mau sama-sama merenungkan apa yang kira-kira membuat kita ragu akan kasih Tuhan, ragu akan pengorbanan Tuhan hari-hari ini. Apa yang membuat kita seakan capek, jiwa kita capek, tubuh kita capek, bahkan roh kita capek. Kita mau sama-sama renungkan dan kita mau letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Ibadah Paskah Roh Krismaka yang sangat memberkati setiap kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sama, yang mengorbankan dirimu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Engkau Tuhan yang sama, yang menyelesaikan pengorbanan itu buat setiap kami. Bahkan ketika kami masih berdosa, kami percaya Tuhan, kami berdoa. Tuhan, kami minta kekuatan, kami minta Roh Kudus-Mu untuk beri kemenangan itu buat setiap kami. Engkau yang berikan kekuatan buat setiap kami, Tuhan. Engkau yang berikan kami keyakinan bahwa Tuhan sudah selesaikan itu di atas kayu salib. Tuhan sudah selesaikan pergumulan-Mu. Tuhan sudah selesaikan kebimbangan-Mu. Tuhan sudah selesaikan kekhawatiran dalam setiap hidup kami. Hari ini Tuhan, selepas ibadah kami mau Tuhan, kembali ke kehidupan kami dengan hati yang lebih kuat lagi, dengan roh yang lebih kuat lagi, dengan roh yang lebih militan lagi untuk Tuhan. Kami tidak mau Tuhan kami diintimidasi iblis, kami tidak mau Tuhan kami sungguh-sungguh menyerah dalam hidup kami, tapi kami mau sungguh-sungguh pegang janji Tuhan sampai Tuhan nyatakan kairosnya, sampai Tuhan nyatakan waktunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama nyatakan amin. Dan Yesus memberkati.